Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulullahu ta'ala bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mawadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang cara torik, metode mensucikan jiwa dengan ibadah-ibadah sunnah nawafil. Judulnya cara retorik jalan mensucikan jiwa, metode mensucikan jiwa melalui ibadah-ibadah sunnah nawafil. Salat dan salam terus kita sanjung agungkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Tak lupa juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah menapaki sunnah-sunnah bila-bila yaumil qiyamah. Diri rahimakumullah, tugas Rasul selain mengajarkan Al-Quran wa yu'allimuhumul kitab, ya, Rasul juga ditugaskan oleh Allah wa yuzakkihim. Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk mensucikan jiwa umatnya. Lalu bagaimana caranya? Yang mengikuti petunjuk daripada Rasul. Yang pertama, dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini Dr. Ahmad Karzon, ya, beliau pakar psikologi Islam dari Ummul Qura Al-Makkah Mukarramah. Beliau menulis yang pertama, cara mensucikan jiwa dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang pertama, tilawah Al-Quran. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, qiyamul lail. Nanti kita kaji satu persatu. Yang pertama, tilawah Al-Quran. Ini ibadah sunnah yang zikir, wala zikrullahi akbar. Zikir paling besar apa? Di antaranya dengan membaca Al-Quran, ya. Di mana membaca Al-Quran itu pintu kebaikan yang agung, ya, pintu kebaikan yang agung. Sebagai juga sarana untuk berlomba-lomba meningkatkan ketaatan, ya, menuju nikmat yang besar. Kalau hati antum bersih, bagaimana itu Abi Diki? Qaul sahabat Utsman, ya. Sekiranya hatimu bersih, jikalau hatimu bersih, niscaya tidak akan pernah merasa bosan atau kenyang. Umpamanya orang makan dari membaca Al-Quran, gak ada jemu-jemu, gak ada bosan. Dengan ibadah-ibadah sunnah ini Allah memuliakan, ya. Beberapa hari yang lalu kita bahas bagaimana cara taqarrub ilallah. Yang pertama dengan mengamalkan amalan yang wajib. Yang kedua dengan amalan yang sunnah. Di antaranya ini amalan
untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah Al-Quran. Hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli adain maftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Nah, hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, wah ini man adali waliyan. Enggak boleh. Siapa wali Allah? Allah waliyul ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang terus memperjuangkan la ilaha illallah di muka bumi ini, dakwah, menyebarkan nasruddin, menyebarkan agama ini, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nah, siapa yang memusuhi itu, maka dia sesungguhnya dalam hadis ini telah menyatakan perang dan menjadi musuh Allah. Alhamdulillah. Kemudian maka aku, kata Allah, mengumandangkan perang kepadanya apabila hambaku mendekat kepadaku. Ini taqarrub, wa ma taqarraba ilayya abdi, hambaku itu ya mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling kucintai daripada yang telah aku wajibkan padanya. Caranya yang pertama apa? Melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Setelah mengamalkan amalan yang wajib, ya puasa, ya sholat, ya zakat, ya haji, jika mampu. Kemudian caranya adalah apa tadi? Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ini dalilnya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dengan demikian maka aku akan mencintainya. Bagaimana makom mahabbatullah sekaligus Allah mencintai kita? Caranya begitu. Kita meraih kedudukan tinggi ya di sisi Allah. Allah mencintai kita. Caranya begitu, mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, nawafil. Ya. Kemudian pada pembahasan ya kita kali ini, ibadah-ibadah sunnah itu banyak ya. Di antaranya apa itu? Apa Bi? Membaca Al-Quran, sedekah, puasa sunnah yang tidak tidak dijalankan lagi ini. Gimana Bi? Sanggup Bi? Hari Kamis ini. Ya, itu Romesanya bingung. Anak Abi Diki bagus. Itu sanggup gak? Kalau Mi'alif sudah di asrama, sepertinya Mi'alif biasa itu puasa. Sering didapati Senin Kamis. Jadi kalau di asrama bisa. Tinggal Romesa sama Bagus ya Zahid ya biarinlah, dia masih belum kuat ya. Ternyata ini kata beliau ini pengaruhnya apa? Sangat besar dalam apa? Pensucian jiwa. Jadi secara konsep nih ya, bagaimana atau apa yang terjadi Abidiki jika tidak ada zikir pagi, jika tidak ada murojaah, jika tidak ada membaca ayat-ayat ruqyah. Mbak Mutia bagaimana itu? Ya, Mbak Fia bagaimana santri-santri ini? Sudah kita disiplinkan dengan sholat duha, sunnah, sholat tahiyatul masjid seyogyanya, kemudian tilawah Al-Quran, zikir pagi pun ya masih saja ada kendala-kendala dalam proses
pembelajaran itu. Dengan banyaknya ya amalan-amalan sunnah, beliau Syekh Ahmad Karzon pada pembahasan ini ya membatasi pada poin tilawah Al-Quran, zikir, doa dan qiyamul lail. Hadirin Allah, fadilah ya, pada akhirnya dalam agama kita itu dua saja itu. Apa aga dua itu? Nabi itu basiro wa nadhiro. Memberikan kabar gembira kepada kita semua dan mengancam, memperingatkan. Nadhir, diperingatkan. Ya. Nah, dalam konteks amalan membaca Al-Quran ini banyak sekali kita dapati hadis-hadis tentang fadilah ya, keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya surat Al-Fatir ya, ayat 30, surat 35 ayat 29 sampai 30. Sini Allah menerangkan, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya baca Quran ini. Jadi orang yang mendawamkan ya istiqomah membaca Al-Quran ya. Kemudian menegakkan sholat, bersedekah dari rezeki yang Allah berikan itu, gajinya itu tidak semuanya dihabiskan untuk konsumsi tapi juga disedekahkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, baik dia diam-diam, baik dia atau maupun dia terang-terangan. Ada juga bidiki transfer tak ada konfirmasi gitu ya. Setelah di-share di sekian grup itu proposal iya untuk berinfak di ICA di pondok kita, tahu-tahu ada transfer masuk dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama dari share permohonan. Lalu kemudian sampai berhari-hari tidak ada konfirmasi dan ditanya di grup tidak ada yang menjawab. Berarti memang ada orang yang ingin bersedekah secara bersedekah secara diam. Baik semua itu. Sirra wa ala niatan, atau yang terang-terangan menyampaikan bukti transfernya dan mengatakan itu untuk almarhum misalnya, kakek saya, ibu saya, bapak saya dan seterusnya, atau untuk dirinya sendiri, itu tidak ada masalah, semuanya baik ya. Sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan. Nah ini bagaimana Allah akan, orang itu seperti jual beli itu ya. Tijarah itu jual beli. Siapa yang jual beli ini? Orang yang bersedekah, seperti orang berdagang tuh, perniagaan tijarah lan tabur, yang mana dagangnya tidak pernah rugi. Maknanya apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habah. Siapa yang bersedekah ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, seperti apa? Dia menanam atau menebar satu butir, dan dari butir itu bercabang. Bikulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu lima yasha. Dari 7 itu kemudian bercabang lagi menjadi 100, maka infak 1000 itu sama dengan 700.000 abadi. Berlipat seperti itu. Nah, abadi yang bagian apa ini? Fundraising ya, bagian UPZ, unit pengumpul zakat, harus tahu nih surat Al-Baqarah itu memberikan apa? Fadilah. Selain daripada ayat ini, tafsirnya daripada
perdagangan ini tidak rugi, bagaimana rugi? 1000 menjadi 700 rugi apa? Rugi apanya? Ya tidak akan mungkin berkurang mana kosot mal min sedekah ya. Tidak ada akan bangkrut berkurang harta itu dengan bersedekah, itu dalam hadis. Oleh karenanya yarjuna tijaratan lan tabur. Ini diimani nih, perdagangan yang tidak ada ruginya. Karena dalam kehidupan ini orang berdagang biasanya ya ada untung ada rugi, tapi perdagangan yang pasti untung kalau kita berdagang dengan Allah, menginfakkan harta kita. Kemudian dalam hadis ini juga ayat ini juga surat Fatir ini Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Pahala disempurnakan dan menambah yuwafiyahum ujurahum. Ujurah nih pahalanya yuk. Wa yazidahum, bahkan ditambah min fadlih, yang berlipat-lipat lagi karunianya ini. Dan kemudian sungguh innahu ghafurun syakur. Sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi alhamdulillah besar sekali fadilah daripada membaca Al-Qur'an tadi dan juga pahala sedekah. Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa saja yang membaca dari satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu pahala. Satu pahala berlipat 10 nih. Satu huruf Al-Quran satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan asyraf amsalihah 10 kali. La aqul alif lam mim satu huruf. Tidaklah aku mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Bayangkan alif lam mim saja itu sudah 3 huruf, dan setiap hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, dari cara mensucikan jiwa yang kedua itu, yang pertama tadi apa? Tilawah Al-Quran. Yang kedua apa? Berzikir. Nah, zikir ada berapa waktu yang dilazimkan di pondok kita? Ba'da sholat 5 waktu, ba'da salam ya. Kemudian kapan lagi? Zikir pagi ya. Kemudian zikir bil ghudwi wal asar, sore ya, pagi dan petang. Itu yang mengikuti bagaimana petunjuk Nabi waktu-waktu berzikir. Artinya Rasulullah melakukan zikir setelah sholat, dan Rasulullah zikir pagi dan petang. Hadirin Allah, zikir ya. Kalau secara bahasa itu apa? Mengingat. Uzkur, ingatlah kepadaku ya, maka aku ingat kepadamu. Gimana begitu? Fadhkuruni azkurkum wadhkuruni, maka ingatlah aku. Siapa akunya? Khitab kembali kepada Allah. Niscaya aku azkurkum. Tuh, aku akan ingat atau mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar. Hadirin Allah, zikir ya. Ini bagian daripada cara ya, metode, torik jalan untuk mensucikan jiwa. Wa dzakirina naulaha katsira wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Apa jaminannya? Allah telah menyiapkan bagi laki-laki dan perempuan yang berzikir itu ajran
azima, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang agung, yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 33. Terang benderang di sini dengan berzikir, mengingat Allah dengan zikir-zikir yang telah dituntunkan Rasul, umpamanya lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, atau sayyidul istighfar yang zikir tuannya itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan zikir-zikir yang lain, lafaz-lafaz zikir yang lain yang ada di dalam kitab-kitab zikir. Di antaranya kitab yang kita pelajari, yang kita amalkan, kitab apa? Hisnul Muslim, ya, Hisnul Muslim. Hadirin Allah, Rasulullah juga bersabda, kalimatani khafifatani anil lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata yang ringan, khafif ini enteng, ya, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi berat, sakilatani, berat timbangannya, ya, fil mizan, di dalam timbangan di hadapan Allah. Kemudian juga dan dicintai oleh Allah yang Rahman, habibatani ila Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah mencintai kalimat itu diucapkan. Apa itu kalimatnya? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hendaknya nih para santri ya, itu istiqomah ya, terus supaya tidak seperti burung beo. Bagaimana biar amalan-amalan itu dihayati, diresapi kandungannya. Nah, ini termasuk ditadaburi nih. Udah sering dilakukan membaca Quran, tapi lama-lama bosan, lama-lama seperti hambar gitu ya. Dan karenanya Abi ingatkan kembali nih, bagian daripada metode mensucikan jiwa adalah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua ini kita sudah bahas dengan berzikir. Jadi adik-adik, anehnya juga kalau imamnya, abi-abinya jadi imam, kenapa setelah salam malah mundur? Bukannya ikut zikir, pindah tempat. Pimpin zikir boleh. Karena sekali-sekali santrinya perlu kasih contoh abi dikit supaya benar, walaupun juga harus dibagi tugas, ada yang ngawasi. Seringnya kan sayanya umpamanya mimpin kayak anu zikir sendiri kan, yang santrinya ribut gak karuan. Memang harus ada paling nggak 2 orang begini kan, tidak pernah satu ya, pada dasarnya minimal 2 gitu, ya. Karena itu untuk kembali memberikan motivasi ini kita kaji. Berikutnya yang ketiga apa? Iya, ad-du'a. Ad-du'a itu apa? Silahul mukmin. Ad-du'a huwal ibadah. Coba, apa maknanya itu? Senjata orang beriman. Doa juga ad-du'a huwal, dia adalah ibadah. Berdoa itu sudah beribadah. Ad-du'a muhul. Gimana bidiki? Muhul, puncak daripada ibadah. Maka kalau antum pahami sholat maknanya apa? Ya, Syahid, arti sholat apa? Berdoa. Loh, apalagi sholat jenazah, jelas isinya apa? Doa semua. Dari Al-Fatihah sampai salam, doa semua. Ya. Kemudian beliau Dr. Ahmad Karzon di sini menukil ayat untuk memberikan penguatan dalil keutamaan atau fadilah berdoa dan kedudukannya.
Kenapa ada orang WA minta didoakan begini begitu bahkan ngasih uang? Kenapa begitu nih? Karena tahu bahwa cara untuk mencapai tujuan itu diantaranya dengan berdoa. Dan dia yakin dirinya belum maksimal mendekatkan diri kepada Allah, maka minta bantuan. Meminta orang yang masih hidup, yang dianggap mungkin lebih baik dari dirinya, itu anggapan dia, sehingga meminta didoakan. Bertawasul dengan orang yang masih hidup Diki, tidak masalah, boleh. Lebih kali paham ini masalah tawasul yang boleh, tawasul yang tidak boleh. Yang tidak boleh meminta orang yang mati itu mendoakan hajat kita, menyampaikan hajat kita kepada Allah. Di situ letak masalah. Tapi kalau orang soleh masih hidup, masalahnya masih hidup, masruh, boleh silakan. Ya, minta doa. Ketemu orang soleh bagaimana itu? Isinya minta doa. Minta apa lagi? Nasihat. Itu begitu. Adab bertamu, berjumpa dengan orang alim, itu begitu. Ya, minta diberikan nasihat, minta doakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Muhammad, kalau hamba-hambaku nanya ke kamu tentang aku, jawab apa? Fa inni qarib. Jawab Muhammad, sesungguhnya aku Allah dekat. Dan Allah ujibu dakwah, menjawab seruan doa. Ujibu dakwati idza da'an. Ujibu dakwatad da'i idza da'an. Allah menjawab seruan doa orang yang berdoa, orang yang memohon, orang yang meminta kepada Allah. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba diingat-ingat betul ini. Ya. Dalil zikir, doa, mengingat Allah. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, ini kalau menjadi syaratnya, kalau mau dikabulkan gimana, Bi? Penuhi perintah Allah. Bangun hablum minallah, menuju pendakian, ya, bagaimana kita bisa pada makom dekat dengan Allah. Caranya tadi itu mengamalkan yang wajib perintah Allah, ditambah amalannya sunnah, maka dengannya dia akan diijabah itu, ya, doa-doa yang dimohonkan, yang dipanjatkan itu. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, menjalankan perintahku, kata Allah, beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran, enggak boleh melenceng. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Wa qala rabbukum, Allah ngomong, Rabbmu, ud'uni, minta itu. Ayo minta kepadaku, kata Allah. Ud'uni, ya, mohon kepadaku. Ya. Allah kemudian menjelaskan astajib lakum, minta kepadaku, saya kabulkan, saya perkenankan. Niscaya aku perkenankan permohonanmu itu. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Hadirin Allah, dari sahabat Ubadah bin Samit juga Rasulullah telah bersabda, jika ada seorang muslim di bumi berdoa kepada Allah, pasti Allah akan menjawab doanya. Ini akidah ini. Persoalannya akidah ini juga menjadi penentu, ya, Bi. Sudah doa berkali-kali supaya enteng jodoh, enggak enteng-enteng. Badan juga enggak enteng, jodoh enggak enteng. Rezeki syaratnya, Bi. Kali. Proposal jurnal macet nih kayaknya. Berani ini Februari gini-gini, dosen susah ditemuin ini. Lagi ngurusin nilai, ya. Masih nginput nilai susah 2 minggu ini. Ya, begini. Minta apa? Nah, jika ada seorang muslim di bumi ini berdoa kepada Allah, pasti Allah akan menjawab doanya atau menyingkirkan darinya keburukan. Kalau tidak diijabah permintaannya,
bentuk pengijabahannya apa? Dijauhkan darinya bala, musibah, keburukan. Yang itu nilai timbangannya seimbang dengan permintaan doanya itu. Jadi jangan pernah merasa doa itu sia-sia, ya. Nggak boleh ta'ajal atau terburu-buru bersuuzon kepada Allah. Allah ini tidak mengabulkan. Belum tentu. Bentuk pengabulannya ada dalam bentuk yang lain, di antaranya jauhkan dari bala, dari musibah atau keburukan. Selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa, jangan berdoa untuk pengen berbuat dosa, ini nggak boleh ya. Ya Allah mudahkan saya membunuh orang itu, ya nggak boleh begitu. Dalam perbuatan doa tidak ada, dalam perbuatan dosa tidak ada doa supaya bisa terwujud, nggak boleh ya di sini. Dan juga apa? Tidak berdoa untuk perbuatan dosa dan memutuskan hubungan silaturahim. Iya kan? Tapi kalau pinjam 100 ngilang gimana Bidiki? Ya putus, dia yang mau mutus, sudah. Siapa yang mutus itu? Yang minjem dong, yang minjem itu kan enggak. Kalau kemudian dia tagih ngilang, ya hakikatnya dia nggak mutus, yang minjem, yang hilang, yang tidak mau membangun. Pusing ya Abi kali ya. WA dari siapa ini? Oh, bank ini. Pinjam dulu dong 100. Ya. Mana Abi Adi? Oh, sudah. Udah aman Abi Adi kan? Udah jadi korban. Ya. Akhirnya udah terbayar tuh. Kemudian apa? Seorang sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Beliau menjawab, ya lebih banyak lagi. Ngomong memperbanyak, diiyain, terus banyakin. Baik, manusia dimintain gimana? Murka. Pening kan? Minta ini, minta itu, pusing. Tapi Allah suka. Atau Allah malah murka ketika manusia tidak meminta. Malah gitu. Balikannya nih, berarti kan? Kalau Allah tidak dimintai, Allahnya malah murka. Memang Allah Maha memberi, manusia itu harus minta dan memang dia bertugas bergantung kepada Allah. Hatinya harus terpaut kepada Allah dalam segala aspek, apapun yang dia lakukan itu harus disandarkan kepada Allah. Adapun makhluk ini enggak memberi, ya apa dimintai dia enggak memberi, malah dia murka biasanya. Ya. Dianya malah murka. Oleh karenanya ya minta saja kepada Allah. Ya. Kemudian lebih banyak di sini maksudnya adalah lebih baik memberi kebaikan daripada yang diminta. Sebetulnya kalau diberi sedekah Biligi itu lebih tinggi mana? Yadul ulya khairun min yadi sufla, ya kan? Ada nggak pelajaran hadis begitu, Mbak Fiah di TK, Mbak Mutia? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Loh, agama kita begitu, menganjurkan orang itu memberi, ya, afdol, ya, daripada meminta atau menerima, ya. Kalau orang mampu diberi, terhina dia harusnya, gitu ya. Masa orang tua kalau dia mampu, anaknya dapat beasiswa, sebenarnya biar aja itu, nggak usah diambil, kasihin apa yang fakir miskin yang duafa gitu. Dia lebih bangga harusnya apabila bisa membayari anaknya dan itu fisabilillah nilainya. Itu enggak begitu konsepnya. Ngambil dari ini apa pemberian beasiswa. Enggak, sesungguhnya rendah itu Abigail, sesungguhnya rendah. Kalau kita mau atau kalau kita mau punya, kalau kita mampu gitu. Momennya Abigail itu yang menjadi penyumbang, ya, menguliakan seperti KIP gitu, tapi Abigail yang ngasih nih. Saya Abi dikit kasih KIP, Abi Arga dikasih gitu. Sebagai orang yang dermawan menolong para tulab penuntut ilmu gitu. Daripada Abigail yang terima KIP gitu. Ya rendah lah. Ya kebanggaannya ball view-nya harus benar gitu ya. Ya iya prestasi mungkin, ya iya syarat-syaratnya lulus. Tapi aslinya dalam pandangan Allah lebih tinggi yang memberi. Gitu ya.
Jangan mau diberi sekarang Abi Galih. Pulangin. Ya. Abi Galih ini pemakan uang kip nih. Nah, bahaya nih. Kemudian berikutnya yang keempat, apa itu? Cara mensucikan jiwa dengan qiyamul lail. Itulah program kurikulum, ya. Kurikulum apa? Ya. Yang dianggap orang apa, Mbak Mutia? Ekstrakurikuler. Di ICA itulah yang kurikuler. Seberapa ngamuknya saya kalau santri itu pas pelajaran kurang maksimal dibandingkan pas tidak tahajud. Ngamuk mana di? Lelet gitu kan pas pelajaran. Apalagi pelajaran umum ya. Agak malas-malas, gak terlalu marah sikapnya harusnya. Dia tetap marah tapi tingkatan marahnya kalau santri itu tidak tahajud, tidak tadarus, syiar, tilawah tadi. Harusnya lebih marah begitu, tidak mengikuti sholat duha, ya begitu. Gurunya punya apa? Perhatian proporsional. Mana dia harus menegakkan disiplin, worldview-nya. Oh ini yang lebih afdol daripada pelajaran lain, dan ini kurikulum di pondok ini sejak kapan? Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itulah kurikulum yang dialami, ya Bi, yang dialami oleh santri itu sampai dia tidur kembali. Iya, sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah, itulah kurikulum. Dia sudah belajar jadi orang apa? Taat, jadi orang apa? Beriman, jadi orang takwa. Apalagi ditambah siangnya memang pelajaran nih, full ilmu, full sunnah gitu kan. Hari-harinya amaliyah yaumiyahnya bersesuaian dengan petunjuk Nabi. Dan itulah jalan metode untuk mensucikan jiwa. Tahajud atau qiyamul lail ini ternyata menjadi ciri ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili yahjaun. Ini apa namanya, bahu ini lambung. Wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya siapa orang yang bertakwa, dalam surat Az-Zariyat ini dirinci siapa yang bertakwa dan dia mendapatkan jaminan taman-taman surga, berada di mata air surga sambil mengambil apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka itu sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang bertakwa itu yang dapat jaminan surga itu berbuat baik. Kemudian mereka apa? Sedikit sekali tidur di malam hari. Yang pengen glowing inner, apa namanya? Wajahnya itu bersinar. Inner beauty apa? Apalah, pancaran iman. Mukanya good looking. Itu adalah ahli Quran dan ahli tahajud, qiyamul lail. Pengen ya biar dia bersinar gitu. Kumisnya berdiri, wajahnya bersinar. Nah ini biar ini. Jadi qiyamul lail. Ya. Nah biar gak ini kan. Senyum-senyum biar gak ini. Dicari santri kelas 3 biar gak. Aduh gawat dunia ini. Biar gak tebar pesona glowing ya. Tidak tidur full semalam ya, tidak menghabiskan waktunya untuk tidur. Udah kayak gini baru bangun nih, tidur lagi coba, baru salam sholat tidur lagi yo. Sambil dizikir tidur. Ini baru bangun loh. Kadang-kadang pas mau qomat baru dibangunin dari kursi itu. Masuk sholat, zikir, ditengok nunduk udah gentayangan arwahnya. Tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ini juga dalil orang yang lambung-lambungnya ini mereka jauh dari tempat tidur. Maknanya apa? Sholat. Tempat tidur itu dijauhi, maknanya apa? Dia tidak full semalam suntuk itu isinya waktunya tidur. Kemudian apa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Coba santri.
harusnya setelah sholat witir itu berdoa khaufa wa toma'a, harap-harap, takut, rasa takut dan harap-harap cemas. Ya, dengan begini loh orang beriman itu. Gimana Mbak? Tahu Mbak Mutia hadisnya itu? Orang beriman itu rasa-rasanya kalau melihat dosa itu seperti apa? Berada di bawah gunung. Yang mana gunung itu akan longsor dan menimbun dirinya. Takutnya terhadap dosa itu begitu. Dan dalam beramal dia takut juga amalan itu belum tentu diterima. Maka dia kemudian apa di sini? Dia akan berdoa berharap-harap dengan rasa cemas takut ya tidak dikabulkan ibadah atau doa, tidak diterima ibadahnya, dia was-was gitu. Ya Allah, apa ibadah saya ikhlas betul? Apa ibadah saya sudah diterima? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Hanya mengatakan sah sholat, sah puasa bila mana syarat rukunya terpenuhi. Tapi diterima makbullah tidak ada jaminan. Maka kita semuanya tidak ada sedikit pun rasa ujub, bangga diri. Amal kita sudah pasti diterima. Kemudian ada Allah berikutnya. Ini kuncinya. 4 tadi itu supaya ibadah sunnah dapat berperan. Kami liam. Supaya ibadah sunnah dapat mes. Ini dulu. Supaya ibadah sunnah dapat berperan, Mil. 2. 1. Meninggalkan kebiasaan maksiat. Supaya sholat itu ada membekasnya, harus meninggalkan maksiat. Supaya berfungsi mensucikan jiwa, harus meninggalkan maksiat. Yang kedua, harus menghadirkan hati. Rik, sholatmu ya, kalau Abi udah masuk langsung baru gupek, enggak mengandung makna karena tidak menghadirkan hati. Ada imam sholat sunnah nanti dipukul, enggak mengandung makna, enggak menghadirkan hati. Dan kalau masih melakukan ini perbuatan mungkar, dosa, itu juga sholatnya tadi apa? Tidak membekas dalam proses pensucian jiwa. Di dua itu yang harus diperhatikan apa? Bersihkan hati, ya, hadirkan hati, ya, tinggalkan maksiat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.